Swastiastu, Om Akinam Asana Sidam, Om Anupatrah Tato Yuswata, Om Sidrastu Tata Aswajiswa. Semoga kiranya baik datang dari segala bentuk. Perkenalkan, nama saya Yoga Kusuma Anggara. Saya adalah guru dari SMP Negeri Blokan. Pada kesempatan kali ini, saya adalah mahasiswa PBG dalam jabatan LPTK Institut Agama Hindu Negeri Putra Singaraja. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi Sri Hitakarana pada kelas 7 di semester 1. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Om Santi Santi Santi. Selamat pagi anak-anak hebat. Jawabnya di rumah lagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Bisa? Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi luar biasa, tetap semangat. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum saya memulai kelas pada hari ini, saya mengucapkan salam dari Om Swastiastu. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita menyiapkan Indonesia Raya pada Mbak April. Monggo dipimpin semuanya untuk dengan kelas Indonesia Raya. Anak mohon untuk berdiri. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama dengan menghafalkan mantra Guru Puja. Mari semuanya bersikap panganjali mudra, kita ucapkan bersama-sama. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa, Maheshwara, Guru Saksat, Alam Brahma, Tasmai Shri Gurave Namah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk hari ini maupun suatu saat nanti. Swaha. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran mengenai apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, untuk itu kalian tadi kira-kira sudah mandi apa belum ya? Jadi sudah gampang, kelihatan fresh, cantik-cantik dan tampan-tampan. Nah, terima kasih karena hari ini sudah diberikan kesempatan untuk kita bersua dan belajar bersama. Nah, sebelum kita memulai kelas, marilah kita melihat dan menyimak ice breathing pada hari ini supaya semangat kita semakin bisa bertambah. Ikuti instruksi yang ada ya di videonya. Siapkan fisiknya, begitu juga. Pakai
dalam materi ini. Jadi anak-anak, apakah kalian pernah merasakan memiliki hubungan bersahabat dengan teman kalian? Jika ada, tantangannya punya ya? Nah, ketika sampai punya teman, itu sebetulnya sampai juga sudah melaksanakan ajaran kita. Nanti apa ajaran itu kita cari tahu sama-sama. Kemudian apakah anak-anak pernah melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan piket di kelas? Pernah ya? Doa sebelum makan pernah dilaksanakan? Tentunya pernah. Anak Hindu memang luar biasa. Ketika anak-anak sudah pernah melakukan, tentunya mengetahui bagaimana menyikapi situasi yang terjadi. Saya ingin tanya kepada anak-anak semua, bagaimanakah sikap kalian ketika menemui temanmu yang membuang sampah sembarangan? Ya, silakan Mbak Feli. Menegurnya dengan cara bagaimana? Coba praktekkan bagaimana cara Mbak Feli memberitahu temannya untuk membuang sampah pada tempatnya. Jangan buang di situ, buang sampah. Nah, kalau di situ mengakibatkan apa kira-kira? Bukan menjadi kotor dan juga bersih, tidak sehat. Terima kasih Mbak Feli. Kemudian ada lagi yang bisa menjawab yang pernah dijumpai. Misal kalian melihat teman kalian yang kiranya tidak membawa alat tulis, apakah reaksi yang bisa kalian lakukan? Mungkin bisa katakan Mbak Sam, meminjaminya. Tentunya kita harus saling menolong. Itu salah satu ajaran yang dapat kita jumpai. Oke? Untuk merefleksi apa yang sudah pernah dilalui anak, mari kita melihat dan menyimak satu video berikut ini. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sally Afilia Fernanda, kelas 12-3 SMA Negeri 1 Poman, nomor absen 31. Izinkan saya untuk memenuhi tugas agama Hindu, yaitu membuat video generasi muda Hindu luar biasa, wajib dibentuk dengan Trihita Karana. Generasi muda adalah generasi yang bertugas untuk memimpin dan melanjutkan di masa depan. Generasi muda Hindu sebagai agen perubahan harus memiliki sikap dan karakter yang baik agar tidak terjadi masalah-masalah yang berkelanjutan di masa depan. Generasi muda Hindu yang luar biasa dapat dihidup dengan menerapkan ajaran Trihita Karana. Parahyangan mengajarkan hubungan yang baik antara manusia dengan Sang Pencipta atau Atman dengan Sang Brahman. Melalui parahyangan dapat dirasakan ketulusan, ketenangan, dan rasa bakti. Pawongan mengajarkan hubungan yang baik antara sesama manusia, saling menghargai, menyayangi, dan menghormati antara satu sama lain. Konsep Tatuam Asi sangat melekat di sini. Dengan pawongan dapat didapatkan kasih sayang dan juga kerukunan. Palemahan mengajarkan hubungan yang baik antara manusia dengan alam sekitarnya, Buana Alit dengan Buana Agung. Alam adalah rumah kita yang selalu memberikan kita kehidupan. Ibu Pertiwi wajib selalu dijaga dan dilestarikan. Melalui penerapan palemahan, tercipta rasa aman dan nyaman dalam kehidupan manusia. Kita semua sudah menyaksikan video pembelajaran yang sudah ditayangkan. Mengenai apa tadi?
kejadian yang ada di lingkup sekitar kita. Tentunya tadi yang diangkat adalah pada saat itu ada tragedi demo dan terjadi kerusuhan di wilayah Kabupaten Kediri. Apakah anak-anak ada yang mengikutinya? Iya. Berkaitan dengan video pembelajaran yang kita saksikan. Tadi apa yang kita lihat adalah Trihita Karana. Trihita Karana mendekati apa? Tiga penyebab kebahagiaan. Tri artinya tiga, kemudian hita artinya adalah kemudian karana mendekati penyebab. Jadi Trihita Karana merupakan tiga penyebab kebahagiaan. Nah, sebagai manusia yang memiliki akal atau manah, marilah kita berguna dan bermanfaat bagi sesama ciptaan Tuhan, sesama manusia maupun kepada seluruh alam semesta. Bagian-bagiannya sudah sangat jelas, tadi juga dijelaskan di videonya, yaitu ada parahyangan, pawongan, dan palemahan. Parahyangan artinya apa? Hubungan baik kepada Tuhan. Kemudian pawongan artinya adalah, kemudian palemahan artinya hubungan manusia dengan alam. Sudah cukup jelas ya anak-anak? Ya anak-anak, kira-kira dari pemaparan materi tadi, marilah kita ulas kembali kejadian apa yang pernah kita jumpai di lingkungan sekolah saja. Apakah bisa kira-kira? Bisa ya? Jika bisa silahkan dibagi menjadi 3 kelompok untuk membuat satu proyek, yaitu berupa clipping. Nanti clippingnya silahkan di-share ke Pak Yoga, kemudian kita minta ke depan dan presentasi. Bisa ya? Bisa. Baik, kalau bisa saya menunjuk ketua kelompok. Kelompok 1, Mbak Feli membuat tentang parahyangan. Kemudian kelompok 2 Demetria yaitu membuat tentang pawongan. Kemudian kelompok 3 ada Mbak Alia dan teman-teman silahkan membuat tentang palemahan. Oke, baik, jika sudah, mari kita kerjakan sama-sama. Silahkan diamati apa yang pernah dijumpai di lingkup sekolah dan bagaimana tantangannya ketika anak-anak mengingatkan temannya untuk mengajak sembahyang, sedangkan temannya susah atau yang lain dan lain sebagainya. Silahkan sampaikan apa yang sudah ditemui. Kemudian kedua, sampaikan hasil yang didapatkan. Dan yang ketiga, tantangan apa yang ditemukan. Jelas ya? Jelas? Apakah ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Jika jelas, silahkan dikerjakan. Saya beri waktu kurang lebih 10 menit cukup. Oke, silahkan kerjakan. Kemudian presentasikan ke depan. Mas Wisnu dan Mbak Feli kira-kira membuat apa ini? Parahyangan. Apakah sudah selesai? Apakah ada kendala yang ditemukan tadi pada saat kerja? Tidak ada. Berarti sudah siap ya? Bisa dikirimkan ke harga. Oke, terima kasih. Buat apa saat ini? Untuk palaman lingkungan sekolah. Oke. Mari kita bahas materinya satu persatu dari bagian parahyangan. Sudah siap kelompok 1? Oh, jika sudah siap silahkan maju ke depan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Parahyangan. Yang pertama, berdoa setiap hari. Yang kedua, membaca kitab. Yang ketiga, berdoa sebelum melakukan kegiatan. Yang keempat, menghormati dan menghargai. Oke. Menghargai apa ini? Perbedaan. Perbedaan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Ini kira-kira apakah ada kendala yang ditemui ketika berdoa setiap hari, membaca kitab, kemudian berdoa sebelum melakukan kegiatan, sembahyang? Apakah ada kendala yang ditemui oleh kelompok 1? Ada. Apa kira-kira? Bisa disampaikan Mas Wisnu Yoga? Sembahyang tidak tepat waktu. Sembahyang tidak tepat waktu. Kemudian apa lagi? Kurang membaca kitab. Kurangnya membaca kitab dan kesadaran kemauan kita untuk belajar. Kemudian ada lagi? Ya. Sudah. Kira-kira dari Mas Raya mau ada tambahan? Bukan. Sudah cukup ya. Terima kasih. Bisa ditutup untuk kelompok 1. Sekian presentasi dari kami. Saya tutup. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Meskipun kita sudah sadar dengan apa yang kita yakini sebagai strada kita, tapi tetap kita menemukan kendala. Seperti contoh tadi yang disampaikan oleh Mas Wisnu, yaitu telat untuk melaksanakan sembahyang. Kemudian
kurangnya minat kita untuk membaca kitab suci Weda, entah itu Bhagavad Gita ataupun kitab yang lainnya. Oke, terima kasih. Semoga apa yang menjadi kendala kita bisa kita selesaikan dan kita mencari solusi bersama-sama untuk kita laksanakan dengan baik dan benar. Terima kasih. Berikutnya kelompok 2, kelompoknya Mas Rian dan teman-teman silakan maju ke depan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ini adalah contoh pawongan saat di sekolahan. Yang pertama ada apa contohnya? Pertama, contoh saat bersalaman dengan Bapak Ibu Guru. Kemudian? Yang kedua, menghormati guru yang baik dan benar. Ya, kemudian? Yang ketiga, contoh pawongan saat berkomunikasi dengan guru dan teman-teman di sekolah. Oke, kira-kira dari kelompok 2, apakah menemukan kendala ketika kita melaksanakan hal-hal baik dalam pawongan ini? Mboten. Mboten, sama sekali tidak ada kendala? Mungkin sampai pernah dibully teman atau yang lain sebagainya? Pernah? Mboten. Tapi pernah menjumpai tidak kira-kira? Pernah. Pernah. Nah, ketika Mas Rian bertemu dengan temannya yang dibully, apa yang dilakukan Mas Rian? Apakah ikut membuli juga atau ikut memperbaiki sesuatu yang salah? Ikut memperbaiki sesuatu yang salah. Dengan cara apa menegurnya? Dengan cara membubarkan bullying. Oh iya iya. Terima kasih. Itu cukup baik. Boleh silakan ditutup kemudian kita lanjutkan ke kelompok berikutnya. Sekian dari presentasi kami. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Oke. Berikutnya kita akan membahas bagian yang terakhir yang sangat kompleks, yaitu adalah pelemahan. Nah, dari pelemahan, mari silahkan kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Kita saksikan ini adalah hasil dari diskusi kelompok 3. Silahkan dibuka dulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan contoh dari pelemahan di lingkungan sekolah. Yang pertama, ada tidak membuang sampah di sembarang tempat. Yang kedua, melaksanakan piket kelas. 3, menanami pepohonan di sekitar agar sejuk. Yang keempat, memastikan fasilitas kebersihan memadai. Yang kelima, melakukan kerja bakti. Oke, terima kasih. Itu adalah contoh implementasi atau penerapan dari ajaran pelemahan. Mungkin apakah ada kendala yang ditemukan? Tentunya pasti ada. Mungkin apa? Mungkin Mbak Santi ataupun Mbak April menjadi ketua kelas. Kemudian pernah tidak menjumpai teman-temannya yang tidak mau melaksanakan piket? Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh ketua kelas untuk mengingatkan temannya ketika tidak mau piket? Dengan cara apa kira-kira? Menegur secara halus. Secara halus. Apakah itu bisa dilaksanakan atau masih ada yang kadang tidak mau melakukan? Ya, masih ada. Kemudian apa langkah yang diambil? Apakah memberikan denda atau yang lain sebagainya supaya jerah? Atau dilaporkan kepada wali kelas mungkin? Melaporkan kepada guru. Oh, kepada guru sehingga temunya menjadi aktif kembali. Nah, kira-kira selain itu apakah ada kendala lagi untuk menjaga kebersihan? Ada. Seperti apa contohnya? Terkadang sampah tidak dibuang di tempatnya. Dibuang di bawah kolong meja. Nah, itu bagaimana cara Mbak April nih seumpama menjadi ketua kelas, berperan sebagai ketua kelas? Apa yang dilakukan? Menegur anak tersebut supaya membuangnya ke tempat sampah. Oke, terima kasih. Mungkin berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih, mungkin bisa ditutup dan kita kembali lagi ke tempat duduk. Sekian presentasi dari kelompok 3. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik anak-anak, mungkin sudah cukup jelas tentang materi Trihita Karana. Apakah ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya, sudah cukup jelas. Jika sudah cukup jelas untuk materi Trihita Karana pada pertemuan pertama, akan kita selesaikan pada materi kali ini. Jadi, Trihita Karana memiliki tujuan yang sangat mulia.
terutama untuk mengingatkan kita supaya mencintai lingkungan, kemudian mencintai sesama, dan selalu ingat kepada Sang Pencipta bahwa kita adalah manusia yang jauh dari kata sempurna. Kita adalah manusia yang memiliki banyak kesalahan, maka dari itu mari kita sadari sama-sama dan menjaga hubungan baik sesama ciptaan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat. Mari kita tutup kelas ini dengan mengucapkan salam Panganjali. Om Swastiastu. Marilah kita tutup dengan puja Pramasanti. Om Santi Santi Santi. Om